Dan perlu diketahui bahwa perbedaan warna darah dan sifat darah tidak banyak artinya. Jadi perbedaan warna dan sifat darah ini tidak banyak artinya kecuali bagi seorang wanita yang mengalami istihadah. Istihadah berat ya. Seperti yang akan dijelaskan di bawah nanti pada pembahasan yang akan datang. Maksudnya selagi masih dalam jangka 15 hari, tidak melampaui batas 15 hari. Jadi misalnya sampai 14 hari sampai besoknya suci, itu kan berarti gak melampaui batas 15 hari. Atau di 15 hari itu sampean terakhir dan selesai itu di 15 hari, itu tidak ada artinya perbedaan antara warna dan sifat darah. Gak ada artinya, gak masalah, artinya tidak ada masalah selama sampean tidak istihadah berat dalam hitungan melebihi 15 hari. Terus nek gak melampaui batas 15 hari, warna apapun darah itu keluar akan disebut darah haid. Pokoknya selama di dalam 15 hari itu namanya darah haid. Misal contohnya ini, wanita mengeluarkan darah hitam ini dalam waktu konteks 15 hari ya, yang haid normal. Darah hitamnya keluar 3 hari. Terus kemudian darah merah selama 4 hari. Berapa hari? 3 sama 4? 7 hari. Terus kemudian darah kuningnya 3 hari. Berapa hari? 7 tambah 3? 10 hari. Maka semua hari dari pertama hingga yang ke-10 adalah darah haid semua. Tak ada masalah. Jadi wes iki jenenge darah haid. Gak usah disifati ya, gak usah dianu. Kita gak usah bingung gitu. Karena masih ada di dalam hitungan 15 hari. Terus misalnya ini kaitan metu nomor darah merah, lalu terus darah pekat hitam, lalu keluar lagi rodok keruh atau kekuning-kuningan sampai selesai selama dalam 15 hari, artinya sampean tidak usah mempermasalahkan warna dan sifat. Baunya anjir itu arus itu loh, pelengaran itu. Amis ya. Darah haid itu baunya amis. Jadi kadang-kadang itu ada yang menyengat, tapi tidak tahu apa ada yang pernah mengalami atau tidak. Karena memang ketika kalau ibu yang sudah mengalami ya, nifas sama haid itu sama aja, sifat darahnya itu yang terjadi dalam diri kita ya. Jadi sama, baunya juga sama, warnanya juga sama. Jadi sifatnya itu sama ya. Mungkin kalau orang lain ada sifat-sifat yang berbeda, saya dari pengalaman ini setidaknya ketika kita ingin menjelaskan itu sudah ada observasi pada beberapa. Dari sini ada yang dipertanyakan? Paham ya? Jadi sifatnya darah ada berapa? Sifat. Warnanya? Warnanya? Terus sifat-sifat darah ada berapa? 1, bau air menyengat. Berbau itu biasanya yang kita hari pertama, hari kedua itu biasanya dior itu kan banyak. Itu ya mesti berbau tapi ya mesti menyelamatkan ikan bersih. Selanjutnya yang B, darah yang keluar saat hamil. Apa ente ada? Kalau kita ini menerangkan pasti tidak pernah terjadi. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada perbedaan antara orang yang hamil dan tidak hamil dalam masa haid. Jadi jika ada wanita hamil mengeluarkan darah, maka diterapkan kepadanya hukum haid sesuai syarat-syarat tersebut di atas. Sementara berdasarkan ilmu kedokteran yang juga dapat pendapat kebanyakan ulama, tidak ada wanita hamil kemudian mengeluarkan darah haid. Artinya
secara medis menurut jumhur ulama, jumhur itu mayoritas, kebanyakan ulama, mayoritas ulama, darah yang keluar saat hamil tidak bisa disebut darah haid. Jadi ada dua pendapat ya di sini ya. Di sini diterangkan dalam madhab Imam Syafi'i yang kita ikuti itu, jika tidak ada perbedaan darah yang keluar pada wanita hamil dan tidak hamil, itu menurut Imam Syafi'i itu tidak ada perbandingan, tidak ada perbedaan. Artinya ketika ada wanita yang hamil dan mengeluarkan darah itu dihukumi haid menurut Imam Syafi'i dalam kitab ini. Kepadanya diterapkan hukum haid, jadi malaikat sholat itu. Tapi menurut jumhur ulama itu keseluruhan. Jadi bukan keseluruhan, banyak pendapat. Pendapat terbanyak ulama yang umum menerangkan bahwa orang hamil yang mengeluarkan darah itu tidak dihukumi haid. Biasanya gitu. Jadi ada memang orang yang hamil mengeluarkan darah, itu salah satunya misalkan hamil 4 bulan, tiba-tiba mengeluarkan darah kayak oke tapi tidak lancar gitu ya, misalkan tanda-tanda itu, tanda-tanda tapi dipakai pembalut itu memang keluar darahnya, itu bisa jadi karena ada kontraksi dalam perut dari sang janin. Itu jadi butuh konsultasi kepada medis, kepada dokter untuk mengetahui bahwa kondisi janin yang ada dalam kandungan ini bahaya atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kalau ada perempuan hamil yang sudah hamil tua, kayak Bu Bibian hamil Tira itu, ketika mau melahirkan kurang 1 minggu dari HPP-nya dokter itu, saya kurang 1 minggu melahirkan, tapi ternyata hari itu saya mengeluarkan darah kayak orang haid, bener-bener kayak orang haid. Jadi saya pakai pembalut, tapi ternyata itu tanda-tanda mau melahirkan. Jadi memang ada ketika orang hamil itu mengeluarkan darah, tapi ketika kita konsultasi sama dokter berarti memang ada sesuatu di dalam janin kita. Jadi kenapa sampai mengeluarkan? Jadi dua pendapat ini tadi yang biasa kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari itu adalah pendapat jumhur ulama. Jadi pendapat kebanyakan ulama yaitu ketika orang hamil mengeluarkan darah itu tidak dihukumi setidaknya sampai tahu. Sudah sampai situ paham? Yang C, darah yang keluar di antara 2 bayi kembar. Kita lahirnya bayi kembar. Bayi kembar itu ada yang kelahirannya gini. Pengalaman gue sudah tahu itu. Jadi anaknya yang pertama itu lahir, terus gak bisa metu yang kedua. Akhirnya kan harus tindakan itu ada operasi, ada yang tidak tahu lah tindakannya ya medis. Artinya ada jarak dari bayi pertama dan bayi kedua, itu ada jarak. Tapi kalau yang ditangani oleh dokter medis dari awal itu, dari bayi pertama, dari bayi kedua itu langsung juga ada. Kalau operasi beda lagi kan seperti itu. Jadi di sini pun ada hukumnya, darah yang keluar di antara 2 bayi kembar. Jika wanita yang melahirkan dan setelah melahirkan menurut dokter atau bidan masih ada bayi di dalam rahimnya yang akan segera menyusul, berarti bayi ini 2 ya. Di saat menanti kelahiran bayi yang kedua tiba-tiba keluar darah, ini ada jeda kan, dari bayi yang pertama ke bayi yang kedua itu ada jeda. Di dalam madhab Imam Syafi'i, darah tersebut dihukumi seperti sebelum kelahiran. Artinya diterapkan kepada wanita tersebut hukum haid dan bukan hukum nifas. Jadi menurut madhabnya Imam Syafi'i itu yang pertama tadi. Jadi darah yang keluar di antara 2 bayi, dari bayi pertama terus keluar darah menunggu kelahiran bayi yang kedua, ini dianggap darah haid, bukan darah nifas. Menurut madhab Imam Syafi'i itu darah tersebut dihukumi seperti sebelum melahirkan, artinya darah itu adalah darah haid bukan darah nifas, karena di dalam perutnya masih ada bayi. Itu menurut madhab Imam Syafi'i.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan berikut ini. Jika sebelum melahirkan kembaran yang pertama tidak pernah keluar darah, berarti masa suci. Kelahiran yang pertama ini yang menurut Imam Syafi'i ya. Kelahiran yang pertama tidak mengeluarkan darah. Jadi mari lahiran itu bisa ada darah yang keluar. Terus berarti ini kan masa suci, karena nifas itu paling sedikitnya 1 cerot. Ya, nifas itu paling sedikit berapa? Satu cerotan keluar darah. Paling banyak 60 hari. Dan masa itu lebih dari 15 hari kemudian darah yang keluar setelah melahirkan tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. Maka darah tersebut adalah darah haid dengan terpenuhinya syarat-syarat yang lainnya. Jadi seolah-olah bayi pertama belum lahir. Hukumnya bangga seperti di atas. Kalau menurut Imam Syafi'i. Jadi bayi pertama ini, misalnya bayi pertama dan bayi kedua ini jaraknya 15 hari, terus gak mengeluarkan apa? Mengeluarkan darah, tidak mengeluarkan darah sama sekali selama menanti anak yang lahir yang kedua, itu dihukumi suci. Koyok wong durung melahirkan. Itu ya. Tapi kemudian darah yang keluar setelah melahirkan tidak kurang dari 24 jam, misalnya tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. Kemudian darah yang keluar setelah melahirkan tidak kurang dari 24 jam. Jadi kalau melahirkan itu tidak kurang dari 24 jam, artinya kan 1 hari sampai 15 hari, maka darah tersebut adalah darah haid. Kan haid itu paling sedikitnya harus 24 jam toh. Haid itu paling sedikit 1 kali 24. Nah, persis ini keterangannya sama dengan menghukumi wanita suci lah pokoknya. Jadi ketika darah setelah melahirkan anak pertama itu gak mengeluarkan darah sama sekali meskipun sak cerot, itu artinya dihukumi suci seperti sebelum melahirkan. Maka nunjul si enek bayi siji sampai 15 hari bayi siji durung metu, ini termasuk hukumi suci. Tapi ketika keluar lebih dari 24 jam, artinya keluar ini rongdino, sedino, rongdino, terundino sampai 15 hari, itu dihukumi darah haid menurut Imam Syafi'i. namanya darah haid. Nah iya, terus akhirnya anaknya yang kedua lahir, pokoknya memenuhi darah haid, syarat-syaratnya darah haid. Jadi sampai anak yang kedua lahir. Jika sebelum melahirkan kembaran yang pertama pernah keluar darah haid dan tempo antara darah yang keluar waktu sebelum melahirkan dan darah setelah melahirkan kembaran pertama tersebut ketika dikumpulkan tidak melebihi dari 15 hari, maka darah yang keluar tersebut setelah melahirkan kembaran pertama tetap dihitung sambungan dari darah haid. Tetap ini bicaranya kalau menurut Imam Syafi'i hukumnya tetap wong haid, hitungannya pada karo wong haid. Hakikat kembar dalam masalah ini adalah jika jarak kelahiran bayi yang pertama dengan bayi yang kedua tidak lebih dari 6 bulan. Ada atau tidak Allah alam. Jadi hukum seperti itu hakikat kembar dalam masalah yang diungkapkan di atas adalah jika jarak bayi yang pertama dengan bayi yang berikutnya tidak lebih dari 6 bulan, maka bayi yang kedua tersebut adalah dari kandungan yang baru, dihukumi peteneh. Maka diterapkan hukum nifas untuk darah yang keluar saat kelahiran yang pertama. Itulah sampai jarak 6 bulan. Mari tadi darah yang keluar dari yang diterapkan hukum darah nifas kalau jaraknya sampai
Nggak tahu ini ada yang pernah terjadi atau enggak. Biasanya kalau kembaran itu jaraknya nggak itu ya. Udah sampai di situ ada pertanyaan sampai nanti sampai ke ibu-ibunya. Biasanya kalau sama Bu Nadia sampai jam berapa? 9. Kurang titik. Terus nah, ini masuk ini darah yang terputus-putus. Darah yang keluar terputus-putus dalam jangka waktu 15 hari. Jika setelah dikumpulkan ternyata selama keluarnya darah mencapai 24 jam, maka darah tersebut adalah darah haid. Ya. Jika setelah dikumpulkan itu, maka darah tersebut ada. Jika saat terputus bersih di antara darah yang terputus tersebut juga dihukumi haid, itu disebut ulsan. Jadi gini, darah yang keluar terputus-putus sampai 15 hari itu sampai haidnya terputus-putus. Tapi bendino metu. Kan dicapeti toh mau. Misalnya dari tanggal 1 itu sehari semalam metu 2 kali catet. Menit di kramasi metu maneh. Catet. Awal metu maneh catet. Catet itu koro sampai 15 hari ini sampai itu. Iki mang selama jam 1 sampai jam 2 itu terus. Terus sore jam 5 sampai jam 6 itu terus sampai 15 hari ini sampai kumpulnya ada 24 jam, artinya selama 15 hari ini sampean haid ya, sampai 15 hari ini sampean haid. Pokoknya butuh 24 jam atau lebih, minimalnya pokoknya harus 24 jam. Misalnya gini, sampean haid hari ini haid isuto bisa mencatati sore gak metu, isu gak metu, menene gak metu. Akhirnya kan sampai keramas toh, dan sampai bisa meninggalkan sholat itu metune subuh, sampai meninggalkan zuhur, asar, maghrib, isya, baru subuh sampai keramas. Yang paling diutang ini, karena ini kan gak 24 jam. Terus sampai bisa gak metu neketnya, itu berarti tidak dihukumi haid, soalnya tidak ada 24. Tapi kok ternyata mari sampai kremasi kita metu nih ya dicatat mana? Kok sampai dikumpul nih 15 hari itu sampai batasan itu 24 jam. Ya. Ini misalkan contohnya jika ada seorang wanita mengeluarkan darah pada tanggal 1 dan 2, kemudian tanggal 3 berhenti, dan keluar lagi tanggal 4, 5, kemudian tanggal 5 berhenti, tanggal 6, 7, 8, 9, 10 keluar lagi tanggal 11, 12, maka mulai tanggal 1 sampai 12 dihukumi haid. Soalnya lebih dari 24 jam. Seperti itu ternyata. Itu ya. Artinya 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6 hari. Boleh terputus lagi. 1, 2, 4, 5. Terus 5 hari terhenti. 6, 7, 8, 9, 10 terhenti. 11, 12 keluar lagi. Itu namanya 6 hari. Artinya itu dalam masa 15 hari itu sampean hukumi haid. Karena 12 hari ini sampean meskipun terputus tidak dihitung lebih dari 24. Berarti pada sampean sih 5 hari ini dia sholat barang tapi sama haid. Itu ya ribetnya perempuan. Terus biarpun tidak keluar darah itu sama dihukumi haid seperti yang saya jelaskan tadi. Yang berada di antara darah haid juga dihukumi haid menurut Imam Syafi'i yang cukupkan. Jadi dari haidnya semuanya adalah 12 hari bukan 6 hari saja. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pas. Ini cara tahu keluarnya 2 jam atau 1 jam atau 5 jam?
gimana Bu? Biasanya gini, kita itu kan merasa toh kalau keluar darah itu merasa toh ternyata Kadang merasa kadang enggak. kadang merasa kadang enggak. Berarti kan kita itu setiap mau sholat juga ngecek kan, ngecek. Biasanya itu gini, kalau mengetahui jamnya itu sampean kudu sregep ganti memang. Kalau untuk yang putus-putus loh ya, sregep ganti kan jadi ngeceknya itu lebih mudah. Nek sama nggak sregep ganti kita nggak tahu ngeceknya ya. Delok bahwa kita itu terputus-putusnya di jam-jam yang keberapa itu. Kalau yang nggak, biasanya itu yang nggak lancar itu loh. Jadi memang harus teliti sesuai kebiasaan. Dan kalau kita sudah terbiasa itu 6 hari, jarang terjadi seperti itu. Kalaupun terjadi seperti itu, biasanya itu kalau memang nggak serasa, misalkan pagi keluar ya, sampai sore itu sampai ngecek keluar ya tetap itu aja. Artinya di jam yang pagi. Misalnya sampean pakai nggak pakai pembalut, ternyata ada keluar darah. Terus sampean pakai pembalut, ternyata nggak keluar, itu tadi berarti di jamnya yang pertama aja yang keluar. Dan itu kadang-kadang nggak 1 jam juga. Tapi kan dalam waktu misalnya setengah jam ini sampean keluar perhitungan nih sampean kan di situ. Terus misalkan gini, habis pakai balut masih keluar lagi, terus baru terus awan sama kayak sholat kan masih ngecek toh, ngecek. Meskipun sampean ndak ganti, misalkan siangnya dini head ya, dan sampean ndak ganti, ternyata sampai sore waktu sampean mandi jumlahnya sih sampean lihat itu ya tetap segitu aja, berarti kan keluar sampai di jam tadi toh. Kalau memang kalau nggak penuh artinya kan sampai tetap nyampe di pembalutnya. Oh ya, sudah sampai di sini. Ada yang ditanyakan lagi? Yang poin yang darah yang terhenti karena obat. Ini nanti ada hukumnya. Seorang wanita yang minum obat di waktu haid tiba-tiba darahnya benar-benar terputus, maka hukumnya adalah suci. Biasanya ini dilakukan siapa? Asalkan darah tidak kembali lagi di dalam jangka waktu 15 hari dari hari pertama keluar, maka darahnya darah haid. Hari pertama keluar darah haid itu loh, itu setelah berapa hari itu tidak keluar lagi ya sudah suci ini sampai segitu. Biasanya ini yang kita lakukan itu haji. Orang haji itu biasanya minum pil, minum obat biar enggak karena haji itu kan enggak mesti setiap orang bisa setiap tahun haji. Jadi memang kita perempuan itu kalau haji buahnya yang minum pil biar enggak tapi ada pil KB itu enggak kalau kita PKB itu ada 28 pil. Kalau yang waktunya kita lewati itu kita bisa enggak bisa juga putih itu enggak bisa juga pil yang kita beli itu memang pil khusus yang tidak ben nggih kono iso ibadah dan itu boleh mengusahakan ben iso ibadah. Jadi itu misalkan gini, tiba-tiba terus diombeni obat akhirnya terhenti, ya itu enggak apa-apa, jadi dihukumi ya suci sudah. Pokoknya yang penting dalam waktu 15 hari menunggu ini tidak keluar lagi ya sudah dihukumi suci. Misal biasanya darah haid keluar selama 10 hari, kemudian untuk bulan berikutnya keluar lagi darah haid, baru keluar 1 hari, kemudian minum obat penghenti haid dan ternyata darah benar-benar berhenti, maka di saat terhenti tersebut mulai dihukumi suci asalkan darah benar-benar tidak keluar dalam jangka waktu 15 hari. Hari pertama keluar darah, artinya obat tidak mengurangi kaidah dalam memahami haid. Dari sini nanti penjelasan selanjutnya sudah dijelaskan ya.
Jadi sampai sini itu minum obat itu bisa berpengaruh nanggani hitungan ket. Bukan hitungan sih, berhentinya masa ket. Itu sudah dihukumi suci. Itu tak apa-apa. Belek sama umroh, sama haji, boleh. Ben berhenti gak ket. Jadi iso iktikaf nang masjid. Soalnya iktikaf itu lah gak suci boleh nggak? Ya. Apa Bang? Sudah? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.